kemudian baru infak sunnah. Nah, infak sunnah itu adalah sedekah yang kita sering sodakah, sodakoh dan seterusnya itu ya. Kemudian ada hadiah, ada hibah, itu juga termasuk infak sunnah. Jadi boleh kita ngasih hadiah. Ada hadis yang mengatakan tahaddu tahabbu. Jadi salinglah memberi hadiah dan nanti akan timbul rasa cinta, rasa suka ya. Pasti ada respect lah untuk cinta. Juga hibah juga ada hibah. Hibah itu diberikan dengan semua dihibahkan gitu, tidak ada konsekuensi apa-apa. Nah, yang terakhir baru yang kita fokus adalah wakaf. Nah, bagi orang-orang yang cenderung kebaikan, orang bertakwa itu nggak cukup dengan yang wajib. Masa kita sholat cuma yang 5 waktu aja sih, nggak ada nawafilnya kan gitu. Karena ada hadis yang panjang itu dikatakan barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan diriku dengan yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah, maka aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi kuping ketika mendengar, dan aku mencintai dia. Kalau dia memanggilku aku akan menjawab, kalau dia memohon akan aku penuhi dan seterusnya. Itu ada ini. Jadi kita kalau sebagai orang yang bertakwa itu kita pengen lebih dari yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcastnya Wakaf Sukses. Seperti biasa kita akan selalu berbicara masalah isu-isu sosial dan juga dunia wakaf ya. Dan bersama saya sudah ada Pak Ustadz Abdul Aziz Murtadi selaku Direktur Wakaf Sukses. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam Mas Andi. Oke. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat alhamdulillah. Oke. Pak, di Ramadan ini kita sering banget mendengar istilah ziswaf ya, zakat infak sedekah wakaf yang selalu digembar-gemborkan di mana-mana. Nah, ada kan ada beberapa elemen nih di dalam ziswaf ini, ya kan? Kalau kita berada zakat, infak, sedekah wakaf. Nah, mungkin Pak Aziz bisa menjelaskan gitu kedudukan masing-masing dari ziswaf ini, Pak. Ya baik, makasih Mas Dendi dan sahabat wakaf semuanya. Alhamdulillah. Ini sudah masuk hari 22 Ramadan ya. Iya. Ini sudah 10 hari terakhir dan ya kita maksimalkan Ramadan kita dan diantaranya memaksimalkan dengan kita ngaji ya. Ya. Ngaji itu kita juga terkait juga tentang ziswaf ya. Mana kita bisa memahami tentang ziswaf. Nah, kita sering mendengar kata ziswaf, zakat, infak, sodako dan wakaf. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam Quran itu semuanya kategorinya infak. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah itu wa mimma rozaqnahum yunfikun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jadi terhadap rezeki yang aku berikan kepadamu kepada kalian ya, maka infakkan. Nah, itu yunfikun itu infak. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ya infak itu sebenarnya. Nah, infak itu kemudian lah baru dibagi-bagi. Ya, jadi dalam pemahaman masyarakat infak itu yang infak-infak yang sunnah itu. Infak itu baru dibagi-bagi. Makanya kalau kita ke keluarga juga namanya nafkah, itu dari kata infak juga sebenarnya. Nah, itu infak itu dibagi menjadi kalau dikategorikan jadi wajib dan sunnah. Ya. Infak yang wajib itu nafkah pada keluarga, ya, pada istri kalau suami ya, anak dan seterusnya. Juga pada orang tua ya. Kalau kita punya orang tua itu wajib juga sebenarnya. Kita sebagai apalagi anak laki-laki ya, kepada ibu itu wajib juga. Kemudian yang wajib juga adalah nafkah yang wajib adalah hutang. Nah, hutang ini juga wajib dibayar karena bahkan hutang ini nggak akan lunas sebelum dibayar sampai nanti di akhirat gitu ya, kecuali orang yang dihutangin mengikhlaskan. Ini wajib hukumnya. Terus yang ketiga baru zakat. Nah, itu yang infak wajib. Ya, infak wajib itu zakat. Nah, kemudian baru infak sunnah. Nah, infak sunnah itu adalah sedekah yang kita sering sodakoh dan seterusnya itu ya. Kemudian ada hadiah, ada hibah, itu juga termasuk infak sunnah. Jadi boleh kita ngasih hadiah. Ada hadis yang mengatakan tahaddu tahabbu. Jadi salinglah memberi hadiah dan nanti akan timbul rasa cinta, rasa suka ya. Pasti ada respect lah untuk cinta. Juga hibah juga ada hibah. Hibah itu diberikan dengan semua dihibahkan gitu, tidak ada konsekuensi apa-apa. Nah, yang terakhir baru yang kita fokus adalah wakaf. Wakaf juga termasuk infak sunnah. Infak sunnah. Dia tidak ada nisabnya, tidak ada haulnya. Kalau zakat tadi ya, zakat itu ada nisab, ada haul. Nisab itu batas waktu, batas kuantitas. Kalau haul itu batas waktu ya, setahun sekali kalau untuk harta
mal kita. Terus kalau yang nisab itu ada misalnya ada sekian gram emas dan seterusnya. Gitu. Oke, berarti kan tadi ada dibagi ya, ada yang sifat. Jadi utamanya di infak, tadi dipecah nih, sunnah, ada wajib. Yang wajib ada kayak nafkah itu kan wajib ya. Wajib. Kemudian juga hutang itu wajib. Kemudian zakat wajib. Ya. Kemudian ada yang sisanya sunnah ya, hibah atau hadiah, wakaf dan sebagainya. Betul, nah, Pak Haji sendiri kan di lembaga wakaf, Pak. Ya, artinya kan banyak concernnya di sana, gitu. Nah, kalau kita lihat ada infak, ada sedekah yang sunnah, terus ada apalagi hibah sunnah, dan terus ada wakaf nih. Nah, sebenarnya dibeda-bedakan ini bedanya tuh sejauh mana, gitu, sampai ada perbedaan masalah sunnah di bagi amal ini nih. Ya karena emang dalam Islam itu kan hukum dikategorikan ya, dalam fikih itu kan dikategorikan oleh para ulama. Jadi memang ada yang basic ya. Basic itu wajib. Itu adalah yang minimum requirement. Kayak sholat. Ya. Sholat juga ada yang wajib, ya kan? 5 waktu itu minimum requirement. Ya. Habis itu baru ada yang additional. Additional ini yang extendnya lah gitu, yang lebihnya itu ya itu sunnah gitu. Nah bagi orang-orang yang cenderung kebaikan, orang bertakwa itu nggak cukup dengan yang wajib. Masa kita sholat cuma yang 5 waktu aja sih, nggak ada nawafilnya kan gitu. Karena ada hadis yang panjang itu dikatakan barang siapa di antara hambaku yang mendekatkan diriku dengan yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah, maka aku akan menjadi matanya ketika dia melihat, aku akan menjadi kuping ketika mendengar, dan aku mencintai dia kalau dia memanggilku aku akan menjawab, kalau dia memohon akan aku penuhi dan seterusnya. Itu ada ini. Jadi kita kalau sebagai orang yang bertakwa itu kita pengen lebih dari yang wajib. Nah zakat juga yang wajib tuh ya infak yang wajib tuh tadi ya, zakat, terus tadi nafkah kepada keluarga ya. Jadi nafkah kepada keluarga tuh udah hukumnya wajib. Nggak boleh kita nggak melakukan ya nafkah kepada keluarga ya, itu yang wajib. Tapi kan nggak cukup itu. Kita punya kelebihan, kita harus yang sunnah tadi. Ya, di antaranya wakaf tadi, sedekah dan seterusnya. Gitu. Oke, nah kalau kita bedah kembali nih soal wakaf, Pak, itu apa yang menjadi dia istimewa, Pak? Menurut Pak Haji sendiri? Ya, yang pertama gini, ini wakaf ini istimewa ya. Dari pertama yang sisi kita sebut kuantitatif ya. Kuantitatif ini wakaf ini tidak ada, tadi saya katakan tidak ada nisab, tidak ada haul. Nisab ini tidak ada batasan tertentu dan tidak ada waktunya. Ya. Jadi orang kalau sekarang zakat ini kan Basnas mengatakan 7,6 juta kalau nggak salah itu sampai nisab ya. 5 juta itu baru kena nisab. Haulnya kalau penghasilan sebulan sekali ya, ada zakat profesi, itu istihad ulama kontemporer ya. Kalau yang umum kan setahun sekali untuk pertanian ya, untuk harta dan seterusnya. Nah, tapi kalau wakaf ini tidak ada itu. Jadi walaupun kita misalnya penghasilan kita 5 juta ya, itu bisa kita berwakaf. Ya, namanya di sedekahnya namanya wakaf, di sini kita sebut kita niatkan wakaf misalnya. Niatkan wakaf. Itu bisa, atau tidak harus sebulan sekali, setiap hari juga bisa, 5.000, 10.000 setiap hari itu bisa juga gitu. Ini keistimewaan daripada wakaf dan sunnah tadi. Itu dari sisi pertama ya. Yang kedua dari sisi pahalanya. Nah wakaf ini uniknya wakaf ini, dia adalah dalam tanda petik abadi ya. Abadi dari sisi maksudnya definisi makhluk ya, yang abadi kan Allah ya, cuma abadi. Jadi kalau kita mau wakaf sesuatu ya, itu nanti kalau konsep wakaf itu pokoknya ditahan, ya, pokoknya ditahan dan hasilnya baru nanti diputar, ditumbuhkan, baru akan dibuat manfaat. Jadi kalau kita wakaf misalnya 1 juta, itu wakafnya nggak hilang. Kalau zakat kita zakatkan selesai, habis. Langsung kita salurkan ke mustahik kan, yang 8 asnaf itu. Tapi kalau wakaf ini nggak boleh, yang hasilnya nanti yang kan ini, sehingga pokoknya tetap jalan, pokoknya tetap ada dan kita kembangkan sehingga pahalanya ngalir terus, gitu. Nah itulah salah satu keistimewaan daripada wakaf gitu. Oke, berarti kita bisa bicara bahwa wakaf ini tadi ya nggak nisab dan haul, bisa dimulai dengan nominal yang sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Karena kan narasinya kan yang muncul kan wakaf itu harus dengan jumlah yang besar. Tapi kalau kita bicara dengan beberapa best case ya, beberapa kasus-kasus itu wakaf tuh yang aset gedung, aset yang secara value itu tinggi banget tuh. Nah, sedangkan kan kita nggak punya, mungkin nggak semua orang punya uang dengan nilai segitu. Gitu. Artinya bisa, kita pemahamannya kan kita harus ubah dulu nih. Pemahamannya semua orang bisa berwakaf. Betul. Semua orang mungkin nggak bisa berzakat karena mungkin ada ketentuannya, tapi semua orang bisa berwakaf. Betul. Kan seperti itu ya. Betul. Nah, dan dia tuh harus diputarkan ya.
Ya, ya. Nggak harus jadi produktif ya. Ya, ya. Oke, Pak Ajis, tapi kalau kita bicara soal kebutuhan saat ini kan, ya di Ramadan kan orang gencarnya di zakat kan. Ya, ya. Ya zakat dulu karena yang wajib banget. Tapi wakafnya kayaknya masih belum terlalu familiar kayaknya Ya, Pak, betul, kalau kita masuk ke masjid-masjid Pak. Nah, dari pandangan Pak Ajis seperti apa? Ya, betul. Makanya ini kita sebagai aktivis wakaf ini ya kita harus terus banyak nih menggencarkan. Saya ketemu orang kalau ditanya wakaf saya paling senang. Sehingga saya semangat untuk menjelaskan. Nah, makanya ini kita coba di antara podcast ini menjelaskan itu ya Mas Dendi. Nah, coba kita coba flashback ya. Kita terkait menjelaskan wakaf ini terkait masalah sejarah. Ya, sejarah wakaf itu gimana sih sebenarnya gitu. Nah, ini kalau Qur'annya ini di surat Ali Imran 92 ya. Di situ katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya. Jadi kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna ya sebelum kamu menginfakkan. Maka dikatakan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ya, apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan Allah Maha mengetahui. Nah, ini ayat ini ketika zaman Rasulullah SAW ya, ketika ayat ini turun dan seterusnya ya, karena kita tahu para sahabat itu yang paling bersegera menyambut ini. Nah, ini ada kisah ini Mas, ini yang menjadi dasar sebagai wakaf ya. Jadi suatu saat itu Umar bin Khattab itu dapat harta kebun ya, dapat ghanimah lah kebun dari Khaybar ya, perang Khaybar dapat kebun itu bagus sekali, luas dan indah subur gitu. Sehingga Umar mengatakan ya bahwa saya belum pernah mendapatkan kebun seindah ini, seindah ini, sebaik ini. Maka dia menyukai itu. Nah, yang paling dia suka itu karena yang paling bagus kan, ya wajar manusia kan gitu kan. Nah, kemudian teringat ayat ini dia. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu paling cintai. Nah, akhirnya dia teringat ayat itu langsung bersegera ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cari Rasulullah dan kemudian bertemu Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar yang menurut saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Ya. Karena itu ya Rasulullah, saya akan berikan kepada Anda." Ya, gitu, akan diberikan kepada Rasulullah untuk kaum muslimin maksudnya gitu kan gitu. Nah, Rasulullah mengatakan suatu kalimat yang ini menjadi dasar para ulama untuk dasar wakaf ya. Beliau mengatakan in syi'ta hasabta aslaha wa tasaddaqta biha. Ya, jika engkau mau tahanlah pokoknya ya. Pohon-pohon dan tanahnya itu kamu tahan. Kemudian kamu wa tasaddaqta biha dan kamu sedekahkan hasilnya gitu. Sedekahkan hasilnya. Ini dasar wakaf. Jadi pokoknya itu nggak dibagi-bagi pohon itu, tetap akan dikelola. Anda kelola, ini bahasa lugasnya. Umar, kamu kelola itu kebun itu, hasilnya kamu bagi-bagi gitu. Nah, ini menjadi dasar wakaf. Jadi pokoknya ditahan ya, makanya wakaf itu juga dari kata tadi, kata wukuf ya. Wukuf itu berhenti. Nah, berhenti itu artinya hartanya ini berhenti, tidak habis gitu. Nah, tapi hasilnya inilah yang kemudian diserahkan kepada masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu dasar wakaf di situ. Ya, itu. Berarti kalau kita bicara dasarnya itu kan kebun Khaybar ya. Kebun Khaybar yang bagus, yang mungkin bisa dibilang produktif ya. Ya, yang subur lah. Subur yang bisa dikelola gitu. Tapi Umar mengikhlaskan untuk bahasanya itu, meskipun Nabi itu membahas sodakta ya, maksudnya sedekah kan ya. Sedekah. Cuman kalau dalam konsepnya sebenarnya konsep wakaf ya. Wakaf. Karena tadi, jadi Anda tahan dulu nih pokoknya gitu ya. Tahan pokoknya itu jadi konsep wakaf oleh para ulama gitu ya. In syi'ta hasabta aslaha. Jadi kamu tahan pokoknya. Gitu. Nah, di situ. Nah, satu lagi nih Mas Indi. Jadi ini dasar satu wakaf. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini ada suatu kisah zaman tersebut ya, Rasulullah menyeru pada sahabat ya, waktu itu ada istilahnya kartel ya, kalau sekarang kartel atau monopoli lah, sumur ya. Yahudi punya sumur, menguasai hajat orang banyak. Nah, itu di kartel sama Yahudi, dia kuasai monopoli karena dia cuma punya satu itu. Nah, masyarakat beli itu susah, dinaikin terus harganya, naik.
masyarakat jadi susah mengadu pada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur ini dan diberikan kepada kaum muslimin, maka dia akan dapat surga. Mendengar itu langsung Utsman bin Affan langsung menyambut, bersegera dan menemuin Yahudi itu. Terjadilah negosiasi yang alot. Yahudi kan kita tahu cerdik ya, dalam bisnis ya. Tapi Umar gak kalah cerdik ya. Ini jadi umat Islam nih sebagai contoh ya, kita jangan kalah cerdik juga ya di situ. Nah, dinego ya. Yahudi berarti nggak mau untuk melepaskan sumur itu. Sampai akhirnya Utsman negonya separuh aja. Ya, jadi oke, separuh gitu. Nah, separuh itu saya lihat di di sirah itu harganya 12 dirham. 12.000 dirham. Dari Yahudi itu. Yahudi itu. Okay. Separuh, hak separuhnya 12.000 dirham. 12.000 dirham. Okay. So dirham itu kalau di ini kan 1 dirham itu sekitar 2,975 gram murni. Atau kalau dirupiahkan 142.000 rupiah. 12.000 dirham. Nah, habis itu setelah dibeli itu. Nah, ini kecerdikan Utsman. Nah, 1 hari punya dia, 1 hari punya Yahudi. Nah, pas masanya Utsman 1 hari itu, masyarakat disuruh beli dan digratisin. Nah, orang Muslim pas hari itu disuruh gratis. Isi semuanya, penuhin gitu. Nah, dipenuh kan. Nah, itu uniknya nih ya, serunya di situ. Nah, besoknya galian Yahudi, ya orang kan nggak mau beli, udah penuh dia gitu, nunggu besok aja gilirannya Utsman kan gitu kan. Nah, Yahudi bilang, wah sialan nih Utsman ini, rugi saya dikebelin sama Utsman gitu kan. Nah, akhirnya Utsman nenggo lagi, saya beli aja deh kalau gitu daripada rugi gitu. Ya udahlah, pusing saya gini. Akhirnya dijual lagi dengan 8.000. 8.000 dirham. Jadi pertama 12.000, jadi turun jadi 8.000. Akhirnya full semuanya milik Utsman, ya, milik Utsman. Jadi total itu 20.000 dirham. Kalau dirupiahin ini, saya hitung kurs sekarang ya, kurs USD dan sekarang ini ya, kalau USD-nya sekitar 169.000 USD. Kalau kursnya sekarang 16.900, itu 2 miliar ya. Kita lihat miliarnya aja, 2 miliar 847 juta ya. 2 miliar. 2 miliar, 2,8 miliar gampangannya, 2,8 miliar lah gampangannya gitu. Ini dapat rumah bagus nih sebenarnya. Ini cuma sumur padahal sumur itu. Segitu ya. Makanya itu wakafnya Utsman tuh nggak kaleng-kaleng ya. Wakafnya sumur gitu kan, Masya Allah. Dan itu kemudian ya sama Rasulullah sama Utsman diberikan kepada Rasul untuk dikelola. Nah, itu dikelola, makanya dikelola untuk akhirnya masyarakat. Nah, itu uniknya nih Mas Hendy, ini wakaf sumur Utsman ini sampai sekarang masih ada. Jadi sumurnya sendiri sudah jadi monumen ya, istilahnya udah dijadikan monumen, ya, tapi kemanfaatannya itu bermanfaat terus sampai sekarang ini ya. Saya lihat survei-survei itu nih, itu total wakaf jadi menjadi aset ya, menjadi hotel ya, jadi wakaf produktif ya, jadi hotel, menjadi bisnis ya di situ ya. Itu sekarang ini estimasi total aset wakaf Utsman itu 2,7 triliun. 2,7 triliun. Terus dia bisa menghasilkan pendapatan setahun itu 16 miliar. 16 miliar itu. Oke. Putarannya gitu. Putaran dari hotel tadi. Dari hotel tadi. Oke. Ya, itu. 2,7 triliun, Masya Allah. 16 miliar per tahun. Per tahun gitu. Oke. Itu bisa nyumbang banyak ini nih, banyak MBG kayaknya. Iya, Masya Allah gitu. Jadi itulah wakaf ini. Dan jadi itu tetap ada dan Utsman terus dapat pahala. Iya. Gitu. Terus pahala. Jadi sekali kita wakaf, nah itu tadi keistimewaan tadi yang kata Mas Hendy tadi, apa istimewa itu di situ. Sekali ngeluarin terus menerus ya, sampai habis ya, tentunya kan sampai barang itu habis ya. Kalau wakaf ini konsepnya nggak habis ya, gitu kira-kira gitu. Insyaallah. Terus menerus ya. Ini emang jadi hal yang ini ya, satu hal yang kita kadang-kala tuh fokusnya pada sesuatu yang ngasih langsung ngambil, ngasih habis gitu kan. Makanya seringkali bahasanya tuh ya udah infak masjid dan sebagainya kan, karena ya pengen langsung digunain gitu. Cuman problemnya wakaf kan dia seputar dulu, harus di ini dulu, dikelola dulu dan sebagainya. Itu kan mungkin bagi sebagian orang jadi PR lagi, mending langsung gue pakai aja gitu kan. Itu PR artinya kan seperti itu. Nah, selain kisah-kisah tadi, mungkin Pak Aziz ada best case lain nggak, use case terkait dengan ini? Ya mungkin bisa jadi contoh juga orang-orang yang akhirnya biasanya gali infak mulai semangat untuk gali wakaf. Iya. Ya ini kan ada hadis yang terkenal ya, yang kita di kaum muslimin sering terkenal itu,
Rasulullah mengatakan, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Ya. Illa min shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin soleh yad'ulah. Ya. Apabila mati orang Adam manusia, ya, maka terputuslah ya, semua amalannya kecuali 3. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Di sini para ulama mengatakan itu wakaf, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang manfaat. Oke. Yang ketiga anak yang soleh. Nah ini mungkin hadisnya sederhana ya, kita lihat. Tapi ini kalau kita perdalam luar biasa nih Mas Hendy. Jadi sedekah jariyah itu adalah wakaf. Wakaf itu berupa infrastruktur. Infrastruktur. Jadi hardware-nya, infrastrukturnya. Kemudian ilmu yang manfaat ya. Ilmu yuntafa'u bihi ini adalah software-nya atau kurikulumnya, pengajaran-pengajaran, kontennya gitu ya. Baru satu kan menghasilkan SDM. Ya, menghasilkan SDM, yaitu adalah anak yang soleh. Anak ini tidak hanya anak biologis, bisa anak ideologis. Ya, coba misalnya kita bangun pendidikan dari wakaf, pendidikan wakaf. Terus habis itu kurikulumnya juga dari wakaf juga. Nah, kemudian itu menghasilkan anak-anak didik, alumni-alumni yang soleh-soleh. Itu mengalir terus gitu. Dan itu dicontohkan dalam sejarah Rasulullah SAW. Jadi dalam sejarah peradaban itu ya, peradaban Islam itu banyak sekali ya, kampus-kampus yang wakaf. Ya, ini saya catat di sini ya, ada minimal 3 di sini. Yang pertama adalah ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini di zaman Khalifah Abbasiyah ya. Khalifah Abbasiyah itu Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Harun ar-Rasyid itu didirikan di Harun ar-Rasyid ya, 786 Hijriah di situ. Masehi, 786 Masehi. Itu gedungnya semuanya wakaf, buku-bukunya wakaf ya. Dan semua itu gratis. Jadi murid ini, mahasiswa di sini gratis. Dosennya dari mana? Dari wakaf tadi. Dosen dari wakaf ya. Terus tendiknya juga, operasional juga dari wakaf semua. Itu Masya Allah. Jadi kemanfaat wakaf itu luar biasa gitu ya. Bahkan di situ ya terkenal di situ bahwa seorang dosen itu, peneliti itu dihargai kalau dia nulis buku nih, ditimbang ya. Terus dihargai sesuai emas gitu ya. Jadi berapa gram dia, berapa kilo nih. Di ama khalifah itu dari dana wakaf tadi. Ya, dana wakaf tadi dikasih emas gitu. Ya, dan dulu kan kertasnya tebal-tebal ya. Iya. Bukan dulu bukan digital, enggak bisa ditimbang. Kalau digital dulu kan luar biasa gitu. Nah, itu wakaf ya. Itu luar biasa. Sehingga apa Mas Hendy, ini kalau orang itu ya, manusia itu kan al insanu Abdul Khair, Abdul Ihsan gitu ya. Jadi hamba kebaikan, ya, hamba kebaikan. Jadi kalau dia dikasih kebaikan itu biasanya akan timbul rasa ingin membalas budi, kebaikan lagi. Nah ini juga yang terjadi, akhirnya menyebar kebaikan-kebaikan. Gitu. Tapi kalau ya mohon maaf sekarang ini pendidikan jadi industri, merasa dieksploitasi, akhirnya mengeksploitasi lagi. Ya kan, saya juga mahal, sekolah mahal, saya harus cari duit gitu kan. Kalau dulu saya nggak bayar. Misalnya nih ya, yang kalau di tanah wakaf itu sekolah nggak bayar, saya harus berbuat baik aja karena nggak ada biayanya kan gitu. Sekarang kan sekolah ada bayar, sehingga harus mikir BEP dan sebagainya kan gitu kan gitu. Itu yang satu ya. Nah sayangnya ini Baitul Hikmah ini pada masa Mongol ya, masa di Baghdad ya, Abbasiyah di Baghdad itu diserang Mongol, dihabisin. Itu naudzubillah min dzalik, dihabisin, dihancur, dibakar, termasuk buku-bukunya. Ini orang Mongol itu kan ganas tapi nggak ngerti pengetahuan. Dia nggak ngerti itu buku mau diapain, habisin. Sehingga di situ diriwayatkan itu sungai Trigis itu ada 2 warna, kalau nggak merah hitam. Ya, merah itu darah ya karena dibunuh semua, sama yang hitam itu loh tinta-tinta tadi gitu ya, tinta-tinta yang dibakar tadi. Itu luar biasa. Ini di situ ada Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Sina, itu lahir dari sini. Kampus-kampus luar biasa ini. Nah, itu contoh wakaf. Yang kedua adalah ada Al-Khawariyin University. Ini termasuk universitas tertua karena dia masih ada sampai sekarang nih. Jadi sampai sekarang ada, dan adanya di Maroko. Di Maroko ya, namanya di Fes ya, namanya daerah Fes ya. Ini didirikan oleh Fatimah Al-Fihri. Ini seorang muslimah ya. Dia dapat
warisan dari ayahnya seorang saudagar kaya, dapat warisan, semuanya diwakafin. Oh, warisan diwakafin. Warisan diwakafin. Di sini berbuat warisan, Pak. Warisan dapat segitu diwakafin. Nah, jadi masjid dan jadi kampus yang luar biasa. Sampai sekarang masih ada ini. Universitas Al-Hawariyin University. Al-Qarawiyyin University. Itu sampai sekarang masih ada. Di sini ada Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, ini dari sini. Ini banyak disiplin ilmu di situ, filsafat, kedokteran, matematika, astronomi dan semuanya ada di sini. Ini luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah yang kita sering dengar sekarang Al-Azhar. Masih ada juga Al-Azhar. Ini juga wakaf juga. Di tahun 970 Masehi. Ini juga berwakaf dan itu banyak sekali yang gratis. Ya, yang di sana sekolah kan gratis, yang ada kan biaya hidup aja. Kalau sekolahnya kan gratis. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Dan hasilnya seperti cendekan Muslim seperti itu ya. Kualitasnya, outputnya kan hasilnya kayak gitu kan. Iya, karena ini ya Mas Andi, kita ini input proses output ya. Kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya kan bagus. Nah, makanya kita Rasulullah wanti-wanti jangan sampai makan harta yang haram ini. Itu di situ karena outputnya jadi jelek. Iya, outputnya jelek. Jadi anaknya nggak sholat, jadi jahat. Jadi ya maaf kalau dari hasil maling bisa anak jadi maling juga. Iya kan? Ya maaf nih pada teman-teman ya koruptor misalnya gitu kan. Ya, orang-orang yang itu kalau ngasih makan itu nanti anaknya jadi nggak sholat, jadi jahat, jadi merusak gitu kan. Sayang sekali gitu. Nah, ini makanya pentingnya ya dari hulunya itu kebaikan. Nanti hilirnya akan kebaikan gitu. Ya itu juga karena kan pada akhirnya kita berharap ada Indonesia emas, ada generasi yang bagus ya. Cuman kalau kita bicara pendidikan yang menjadi kebutuhan dasarnya aja masih dalam bentuk industri yang harus berbayar dan tidak inklusif gitu ya. Itu kan jadinya orang berpikir dua kali untuk bisa masuk ke pendidikan. Orang yang udah pintar mungkin pengen upgrade keilmuannya tapi karena kendala biaya nggak bisa. Ya akhirnya kan mungkin ya berserah dengan keadaan, akhirnya tidak bisa meningkatkan kapasitas keilmuan, ya bertarung di lapangan gitu ya. Betul. Jadi apa lah kan jadi sayang gitu ya. Sedangkan yang bisa masuk adalah orang-orang yang berduit yang pada akhirnya ya mungkin mereka pewaris sifatnya kan. Keluar ya outputnya tinggal nunggu warisan ibu, tinggal nunggu bisnis ayah gitu kan. Itu aja kan akhirnya kan. Jadi ya kita berharap juga ada pendidikan yang seperti ini juga di Indonesia gitu. Atau memang sudah ada Pak kalau di Indonesia? Ada. Banyak juga ya, Kayak yang paling ngetop di kita Gontor. Saya kan kampung saya dari Jawa Timur, saya dari Madiun, saya dekat dengan Gontor. Saya sempat berapa kali lihat ke sana ya. Walaupun saya bukan alumni Gontor ya. Tapi ada saudara yang di sana saya sempat lihat. Itu luar biasa juga ya. Sederhana. Tapi mereka tuh hampir nggak beli dari luar, Mas Andi. Nggak beli. Jadi punya sawah, punya ternak. Dan itu santrinya diberdayakan untuk ngelola itu. Jadi ada visi bisnisnya untuk ngelola itu. Ya, untuk kebutuhan santrinya sama dijual keluar untuk kebutuhan operasional pondok. Gitu ya. Itu kan jadi luar biasa gitu ya. Ada wakaf produktif di situ. Produktif. Dan saya bertemu alumni Gontor termasuk paman saya, Pak Adi saya itu kan bikin pesantren juga. Jadi saya bertemu alumni itu semangatnya itu semangat pengen membuat seperti Gontor lagi. Nah, jadi makanya kan ada kalau nggak salah pesantren alumni Gontor. Ada Gontor tuh punya cabang, tapi ada juga yang pesantren alumni. Termasuk Dewan Syariah kita, Ustadz Rian kan nyantrinya di pesantren alumni Gontor. Di situ. Nah, Ustadz Rian kita lihat ya kan di podcast kita ada Ustadz Rian. Ustadz Rian itu kan orangnya juga begitu dia ketika ngajar itu nggak ngarepin imbalan materi ya. Emang karena keilmuan itu benar-benar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar itu pengabdian. Ilmu itu pengabdian. Nah, tadi orang-orang Gontor tadi itu pengennya juga akan gratisin. Jadi semangatnya begitu. Gitu. Itu makanya manusia itu kalau diberi kebaikan nanti akan ada timbul kebaikan juga. Yang kedua ya saya baru kemarin podcast dengan Sebi. Sebi ini, nah tapi kalau Sebi ini dia sumbernya bukan dari wakaf produktif. Nah lagi berkembang wakaf produktifnya, lagi dikembangkan wakaf produktif. Kita kolaborasi juga wakaf dengan dia. Tapi sumbernya dari donasi, ada dari zakat, ada dari CSR dan sebagainya. Tapi alumni itu mahasiswa itu 80% adalah beasiswa. 80% beasiswa, yaitu gratis, bahkan dapat asrama dia. Asrama. Itu saya lihat ya alumni-alumninya itu juga aktivis kebaikan. Kebaikan gitu. Nah, jadi kalau ini industri hulunya ini kebaikan, nanti hilirnya juga akan kebaikan di situ. Nah, itu Masya Allah itu baru pendidikan tuh Mas Andi. Ada juga kalau di zaman Khalifah Islam itu tidak hanya
pendidikan, tapi juga ada rumah sakit di sini. Oh, iya, Saya rumah jadi di sini ada rumah sakit ya. Rumah sakit Bimaristan Abbasiyah Utsmaniyah, ini juga rumah sakit juga. Ya. Kemudian juga ada di situ pasar ya. Pasar juga wakaf. Jadi nggak sewa mereka. Yang penting terjadi transaksi ekonomi silahkan pakai gitu ya. gitu. Kemudian juga ada sumur ya, yang jelas ada sumur Utsman tadi ya, ada bisnis-bisnis yang terkait dengan wakaf ya. Juga jalan-jalan, rel kereta dan seterusnya. Kalau zaman Utsman itu ada rel kereta yang dibangun oleh dana wakaf. Oh, gitu. Nggak pakai utang ya? Nggak pakai utang. Nggak kereta cepat yang utang, akhirnya bingung kita ini. Nggak utang wakaf gitu kan, Masya Allah gitu kan. Jadi kalau Islam ini kita terapkan ya, Masya Allah. Jadi saya bayangin itu ya, akhirnya manusia itu berpikir produktif ya, berpikir peradaban. Ya. Kalau kita masyarakat umat Islam sekarang ini kan sibuk mikirin biaya hidup ya, survival, makan susah, pendidikan mahal, kesehatan sakit juga mahal. Bahkan ada ide kan kalau miskin jangan sakit nih, nyusahin gitu kan. Bahkan mati pun kita harus bayar juga ya. Nah, itu kalau dalam Islam itu bahkan dari lahir ya. Kalau peradaban wakaf ini berkembang ya, lahir di rumah sakit wakaf, sekolah di kampus-kampus wakaf ya kan. Terus kesehatan tadi sudah di rumah sakit ya. Terus juga fasilitas umum juga wakaf. Habis itu ketika mati di tanah wakaf. Jadi selesai, sehingga orang itu akhirnya hidupnya tidak basic need aja, tapi dia aktualisasi, dia berkembang, mikirin peradaban, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa gitu kan. Jadi kita nggak stres mikirin hari-hari demi hari gitu kan, mikirin sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, karena kebutuhan dasarnya udah tercukupi gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian dia improve dirinya untuk bisa berkontribusi lebih banyak untuk negara. Kan itu gampangnya kalau kita udah kenyang kan semuanya jadi enak. Lagi kenyang dan sehat. Ya itu. Orang coba kalau orang sakit bisa nggak mikirin macam-macam? Nggak mikirin. Yang penting sembuh dulu. Orang lapar suruh mikir, nggak mau, makan dulu. Oke Pak Jis, kita udah jalan setengah jam ternyata ngobrol ini ya. Kita mungkin ada banyak hal lagi yang bisa dibahas ya. Khususnya kita belum bedah soal jenis wakaf juga kan. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa bedah gitu ya. Karena ada banyak ya beberapa jenis wakaf ya. Mungkin bisa kita bedah lagi. Oke, terakhir Pak, mungkin closing statement untuk menutup podcast ini. Silakan. Ya, ini pada rekan wakaf ya semuanya. Saya sangat berharap ya, bercita-cita gimana peradaban wakaf itu bisa bangkit kembali. Nah, ini kita mulai dari hal yang kita bisa, ya, yang kecil-kecil aja. Jadi Ramadan ini misalnya ya, tolong Ramadan ini mumpung masih ada waktu ya, itu kita ini kan lah sisihkan ya. Selain tadi kalau harta zakat sudah 2,5% sudah misalnya, atau itu kita tunaikan, tolong tambah wakaf. Atau misalnya bahkan nggak nyampe nisab pun, ya misalnya kita di bawah itu bisa wakaf. Dari yang kecil 10.000, 20.000 itu bisa. Gitu ya. Kita banyak program-program wakaf, nanti berikutnya kali bahas program wakaf sukses ya. Tapi intinya kita bisa, sehingga nanti itu kita bisa, dana kita itu terus mengalir gitu ya, mengalir. Jadi sekali kita keluarin terus-menerus mengalir, insya Allah. Siap. Oke, makasih banyak Pak Jis, teman-teman semua. Itu perbincangan kita soal wakaf ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya kita akan bahas lagi di sesi berikutnya Pak Jis ya. Insya Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.